Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 9, kelas 445L01, kampus Margonda, akan mempresentasikan hasil daripada diskusi kami mengenai materi ketahanan nasional dan bela negara pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang diampu oleh Ibu Mike Amelia, SPD MPD. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan dulu anggota dari kelompok kami. Ada Zirli Vera Safitri, kemudian ada Muhammad Yusuf Ferdiansyah, kemudian ada Rafif Alfi Syahri, kemudian ada Welsi, kemudian ada Surya Alif Aldila, kemudian ada saya, Adam Fahrian, yang akan bertindak sebagai moderator pada presentasi hari ini. Kemudian ada Nur Aliza. Baik, selanjutnya menjelaskan daftar isi dari materi yang akan dibawakan pada hari ini. Yang pertama itu adalah materi pengertian ketahanan nasional. Kemudian setelahnya ada pengertian dari bela negara, kemudian pilar-pilar ketahanan nasional, kemudian konsep dasar bela negara, kemudian bentuk bela negara, kemudian hubungan ketahanan nasional dan bela negara, lalu ada tujuan ketahanan nasional dan bela negara, kemudian ada peran generasi muda dalam ketahanan nasional dan bela negara, dan yang terakhir adalah tantangan dan ancaman dari ketahanan nasional. Baik, kita langsung masuk ke materi pertama, yaitu pengertian ketahanan nasional yang akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Yusuf Ferdiansyah. Silakan. Ya, pengertian ketahanan nasional. Pengertian ketahanan nasional dibagi menjadi tiga, yaitu ada etimologi, terminologi, dan secara umum. Pengertian etimologi, ketahanan berasal dari kata tahan, yang berarti tabah, kuat, dapat menguasai diri, gigih, dan tidak mengenal menyerah. Pengertian dari terminologi, ketahanan nasional adalah konsep kenegaraan Indonesia yang menggambarkan daya tahan bangsa terhadap ancaman yang mengancam kelangsungan negara. Untuk pengertian secara umum, ketahanan nasional adalah kemampuan suatu bangsa untuk menjaga kelangsungan hidup, identitas, dan keutuhan negaranya dari berbagai ancaman dan tantangan, baik dari dalam maupun luar negeri. Kemudian setelah itu ada materi pengertian bela negara yang akan dibacakan dan dijelaskan oleh Saudara Rafif Alfi Syahri. Silakan Rafif. Baik, pengertian bela negara ada tiga, yaitu etimologi, terminologi, dan secara umum. Untuk etimologi, bela negara merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semangat bela negara lahir dari rasa cinta mendalam terhadap tanah air yang tercermin dalam tindakan nyata untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Contohnya yaitu menghormati simbol-simbol negara seperti bendera merah putih dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang kedua adalah terminologi. Bela negara mencakup sikap, niat, dan tindakan warga negara yang dilakukan secara terorganisir dan berkelanjutan. Hal ini didasarkan pada cinta tanah air, kesadaran berbangsa, serta keyakinan pada Pancasila sebagai dasar negara. Bela negara bukan hanya kewajiban individu, tetapi juga bentuk kolektif menjaga keutuhan bangsa. Contohnya yaitu mengikuti pelatihan bela negara atau program pengabdian masyarakat untuk meningkatkan kesadaran kebangsaan. Yang terakhir adalah bela negara secara umum, yaitu tanggung jawab yang ditunjukkan melalui sikap dan tindakan nyata untuk menjaga kedaulatan negara dan melindungi bangsa dari berbagai ancaman. Hal ini melibatkan cinta tanah air, kesadaran berbangsa, dan keberanian mengambil peran aktif dalam menjaga persatuan. Contohnya yaitu membantu pemerintah melawan hoaks atau informasi palsu yang dapat memecah belah masyarakat.
Kemudian materi pilar-pilar ketahanan nasional yang akan dibacakan dan dijelaskan oleh Saudara Surya Alif Alilah. Silakan, Saudara Surya Alif. Pilar-pilar ketahanan nasional. Pilar-pilar ketahanan nasional terbagi menjadi 5. Yang pertama, ketahanan ideologi, mengacu pada Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, ketahanan politik, yaitu terlaksananya sistem politik yang stabil dan demokratis. Yang ketiga, ketahanan ekonomi, berfokus dengan mewujudkan ekonomi bangsa yang mandiri dan berdaya saing. Yang keempat, ketahanan sosial budaya, dengan mempertahankan budaya dan nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Yang kelima, ketahanan pertahanan dan keamanan, terjaganya stabilitas keamanan nasional dengan baik. Baik, selanjutnya bab konsep dasar bela negara yang akan dibacakan dan dijelaskan oleh Saudari Welsi. Silahkan. Konsep dasar bela negara terbagi menjadi 2, yaitu landasan hukum dan nilai-nilai bela negara. Untuk landasan hukum, yang pertama adalah Undang-Undang 1945 Pasal 27 Ayat 3, yang berisi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Dan nilai-nilai bela negara yang pertama adalah cinta tanah air. Kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Ketiga, setia pada Pancasila. Keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Kelima, kemampuan awal bela negara. Bentuk bela negara terbagi menjadi 2, yaitu secara non-militer dan secara militer. Untuk secara non-militer, yang pertama adalah mengembangkan rasa cinta tanah air. Yang kedua, mematuhi hukum dan peraturan. Yang ketiga, berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Keempat, mendukung ketahanan ekonomi. Kelima, melawan propaganda negatif. Secara militer, yang pertama yaitu bergabung dengan Tentara Nasional Indonesia atau TNI. 2, mengikuti komponen cadangan atau Komkat. Ketiga, menjadi anggota komponen pendukung. Baik, kemudian materi hubungan ketahanan nasional dan bela negara akan dijelaskan oleh Saudari Nurhaliza. Silakan, Nurhaliza. Lalu selanjutnya ada hubungan ketahanan nasional dan bela negara. Yang pertama ada pilar ketahanan nasional. Dengan ini menjelaskan bahwa bela negara membantu membangun bangsa yang kuat dengan meningkatkan ketahanan di berbagai bidang sehingga negara mampu menghadapi dan mengatasi segala tantangan yang datang, baik dari dalam maupun luar negeri. Yang kedua ada mendukung ketahanan di berbagai sektor, bahwa bela negara tidak hanya berkaitan dengan pertahanan fisik, tetapi juga melibatkan aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya untuk memperkuat dan mempertahankan negara. Yang ketiga adalah melibatkan masyarakat. Dengan ini, bela negara merupakan cara bagi warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga dan mempertahankan keutuhan bangsa. Yang keempat ada memperkuat kesatuan bangsa. Bela negara mendorong sikap menghargai perbedaan yang penting untuk mengatasi perpecahan yang dapat mengancam ketahanan nasional, sosial, dan politik. Yang kelima ada menghadapi ancaman dari dalam dan luar negeri, bahwa bela negara memperkuat solidaritas dan kerjasama antar warga negara untuk bersama-sama menghadapi berbagai ancaman, baik dari yang datang dari faktor internal maupun eksternal. Adanya rasa kebersamaan, negara akan lebih mampu bertahan dan mengatasi tantangan yang ada. Baik, selanjutnya adalah tujuan ketahanan nasional dan bela negara yang akan dibacakan dan dijelaskan oleh saya sendiri, Adam Fahrian. Secara umum, ada 6 tujuan dari ketahanan nasional dan bela negara. Yang pertama, tujuannya adalah mempertahankan keberadaan negara dan bangsa. Ketahanan nasional tujuan agar negara dapat tetap ada dan mampu bertahan dari segala bentuk ancaman.
baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Dengan kata lain, negara harus mampu menjaga kemerdekaan, kedaulatan, dan kesatuan wilayahnya dari berbagai ancaman. Jadi ketahanan nasional di sini berfungsi untuk mempertahankan supaya negara tetap ada dan menjaga eksistensinya di dunia. Kemudian yang kedua, menjaga kesatuan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Ketahanan nasional berfungsi untuk memastikan bahwa wilayah negara tidak terpecah oleh gangguan dari manapun, baik dari dalam maupun dari luar, tetap utuh dan terjaga. Mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keberagaman budaya, suku, dan agama. Jadi fungsi tujuan ketahanan nasional dan bela negara yang selanjutnya ini adalah untuk menjaga kebinekaan yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia agar tidak terpecah akibat gangguan daripada pihak-pihak yang ingin memecah belah bangsa Indonesia, baik pihak dalam maupun dari pihak luar. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu tujuan dari ketahanan nasional adalah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi semua warga negara, terkhususnya warga negara Indonesia dalam hal ini. Hal ini meliputi peningkatan kesejahteraan dalam aspek ekonomi, sosial, dan kualitas hidup secara keseluruhan yang dapat tercapai melalui stabilitas politik, ekonomi, dan sosial. Di sini maksudnya adalah apabila ketahanan nasional dijalankan dengan baik, maka hal-hal yang berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan akan terlaksana sesuai dengan stabilitas politik, ekonomi, dan sosial yang stabil. Kemudian adalah mewujudkan keamanan dan ketertiban. Ketahanan nasional juga berupaya untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat yang mencakup perlindungan terhadap berbagai ancaman seperti kekerasan, terorisme, dan gangguan keamanan lainnya. Di sini ketahanan nasional berfungsi untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban bagi setiap masyarakat maupun bangsa Indonesia dari berbagai ancaman seperti kekerasan, terorisme, dan gangguan keamanan lainnya yang dapat membahayakan dan memecah belah kerukunan bangsa Indonesia. Kemudian adalah mendorong kemajuan bangsa. Melalui ketahanan nasional, negara dapat memperkuat pembangunan di berbagai bidang seperti pendidikan, infrastruktur, dan teknologi guna mencapai kemajuan bangsa yang berkelanjutan. Jadi, ketahanan nasional berfungsi untuk mendorong kemajuan bangsa. Apabila ketahanan nasional tercapai, negara dapat memperkuat pembangunan di berbagai bidang sektor karena negara terlindungi dari berbagai ancaman dan dapat mewujudkan pembangunan di berbagai bidang untuk kemajuan bangsa. Kemudian yang terakhir adalah menjaga Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang terakhir, tujuan ketahanan nasional adalah untuk memastikan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia tetap terpelihara dan dijadikan dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian ada materi peran generasi muda yang akan dibacakan oleh Saudari Zilli Vera. Di sini saya akan menjelaskan 3 peran generasi muda. Yang pertama ada mengembangkan inovasi dengan mendukung pembangunan dengan inovasi teknologi. Generasi muda adalah motor penggerak perubahan. Dengan memanfaatkan kreativitas, pengetahuan teknologi, dan semangat kewirausahaan, mereka dapat mendukung pembangunan berkelanjutan dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Yang kedua, menjaga persatuan dengan menolak hoaks, sara, dan ujaran kebencian. Sangatlah penting karena generasi muda adalah penerus bangsa yang memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik dan membangun budaya yang positif. Yang ketiga, aktif dalam kegiatan sosial dengan berkontribusi pada masyarakat
Melalui kinerja nyata sangat penting untuk memajukan masyarakat dan menciptakan perubahan yang positif. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan 5 tantangan dan ancaman. Yang pertama, ancaman internal, korupsi, separatisme, dan radikalisme agama dapat mengancam persatuan bangsa. Semua ancaman ini hanya dapat diatasi jika pemerintah dan masyarakat bekerja sama untuk menjaga persatuan, memperkuat rasa kebangsaan, dan menghormati keberagaman. Yang kedua, ada ancaman eksternal, yaitu ancaman bahaya alam seperti banjir, tsunami, dan pemanasan global. Selain itu, ancaman dari luar negeri seperti peredaran narkoba internasional juga menjadi masalah serius yang mempengaruhi stabilitas sosial dan keamanan di banyak negara. Upaya mitigasi bencana dan pengendalian narkoba diperlukan untuk mengurangi dampak ancaman ini terhadap masyarakat. Yang ketiga ada ancaman sosial politik, konflik etnis, agama, dan budaya, serta konflik antar pejabat penyelenggaraan negara dapat berdampak besar terhadap stabilitas suatu negara. Maka jika ancaman ini tidak dikelola dengan baik, dampaknya bisa sangat destruktif bagi kesatuan bangsa. Yang keempat ada ancaman teknologi, penyebaran hoaks dan budaya kebarat-baratan yang negatif melalui media sosial serta kejahatan siber. Yang kelima, ancaman militer, ancaman terhadap keamanan nasional akibat situasi militer baik dari dalam negeri. Contohnya seperti terorisme, penyanderaan, gerakan separatis, dan ancaman dari luar negeri. Baik, di sini saya akan membacakan quotes untuk materi pada saat ini. Yang pertama, ketahanan nasional bukanlah tanggung jawab TNI semata, melainkan kewajiban seluruh warga negara. Mari kita bersatu menjaga ketahanan nasional dan mengamalkan nilai-nilai bela negara demi mewujudkan Indonesia yang lebih tangguh. Baik, itu saja untuk materi bela negara pada untuk saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.